وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Pasal baru kita rahasia-rahasia solat dan perkara-perkara penting yang berkaitan dengannya. Kata beliau, solat adalah tiang agama dan merupakan ketaatan yang utama. Terdapat hadis-hadis yang banyak yang masyhur tentang keutamaan solat. Jadi beliau tidak bahas itu. Keutamaan solat 5 waktu, keutamaan ke masjid, itu beliau tidak bahas. Kenapa itu? Bukan itu yang beliau ingin sentuh. Itu sudah dibahas di umumnya buku-buku hadis dan buku fikih. Beliau ingin sentuh keutamaan khusyuk. Ya, bagaimana solat itu bisa punya makna, bukan hanya gerakan saja. Kata beliau, di antara adab terbaik dalam sholat adalah khusyuk itu sendiri. Konsentrasi. Diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, "Ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubah fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat lahu kaffaratan lima qablaha min ad-dunub ma lam yu'ti kabira wa dhalika ad-dahra kullah." Tidaklah seorang muslim yang mendapatkan waktu sholat fardu, kayak tadi misalnya kita maghrib, insya Allah sebentar lagi isya, lalu dia membaguskan wudunya. Di sini makna membaguskan wudu adalah menyempurnakannya, tidak tergesa-gesa, pelan-pelan wudu itu. Dinikmati semua gerakannya, dipastikan semua tubuh terkena, termasuk sunnah Nabi menyelat-nyelat di antara jari, supaya semuanya kena gitu. Khusyuk, ya, konsentrasi, dan rukuknya. Kecuali ia merupakan sholatnya itu pelebur baginya bagi dosa-dosa sebelumnya selama dosa besar tidak dilakukan, dan hal itu berlaku sepanjang masa. Hadis ini riwayat Muslim nomor 228. Juga dari Utsman radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, "Man shalla raka'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang sholat 2 rakaat sunnah atau wajib, di mana dia tidak berbicara kepada dirinya, dalam hatinya, di dalamnya. Kan biasanya bisikan dari hati, sehingga akhirnya kita ikutin bisikan itu. Mengingat pekerjaan, mengingat kunci hilang, mengingat untung, mengingat rugi, mengingat masalah. Syaitan unggung itu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang sholat 2 rakaat, di mana dia tidak berbicara dengan dirinya. Dia tidak hiraukan, tetap konsentrasi baca-bacaannya sholat. Ya. Maka dosa-dosanya yang telah berlalu diampuni. Khusyuk dalam sholat, konsentrasi. Nanti akan dijelaskan tentu kiat-kiatnya hadis ini ya. Hadis ini diriwayatkan Bukhari nomor 159, Muslim 226, Abu Daud 106. Ketika Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, sholat, kata beliau, maka beliau seperti tonggak pohon karena khusyuknya. Dia sujud, lalu burung-burung hinggap di punggungnya karena menyangkanya pondasi dinding. Maksudnya karena lamanya sujud, tidak bergerak-bergerak sampai burung kira dia itu batu. Karena menyangkanya pondasi dinding. Suatu hari beliau sholat di Hijr Ismail. Nah, sudah kita tahu tentunya di Hijr Ismail adalah salah satu sudut ya, yang melengket di Ka'bah, dekat dengan Ka'bah, atau bagian dari Ka'bah sebenarnya. Lalu batu terlontar di depannya. Ada batu besar jatuh di depannya. Dan sempat menyeret sebagian bajunya. Maksudnya kena badannya dan bajunya sempat ketarik dengan baju itu. Tapi beliau sedikit pun tidak bergeming. Maimun bin Mihran rahimahullah berkata, aku tidak pernah melihat Muslim bin Yasar menengok dalam sholatnya sekalipun. Suatu ketika salah satu sudut masjid roboh. Orang-orang pasar pada panik. Namun dia tetap dalam sholat di masjid sama sekali tidak menengok. Jadi kadang ada syaitan menggoda kita untuk menengok ke sana, menengok ke sini, melihat sebuah benda apa segala macam. Ini kata Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, menengoknya orang dalam sholat seketika langsung balik lagi kepada sholatnya, itu adalah curian syaitan yang akan mengurangi pahalanya. Bila Ali bin Al-Husain berwudu, maka wajahnya pucat. Maka beliau ditanya, mengapa anda selalu pucat begitu saat berwudu? Maka beliau menjawab, tahukah kalian di depan siapa aku hendak berdiri atau sholat? Sebagian salafus saleh teman-teman saya tambahkan dalam riwayat-riwayat seperti ini, itu kalau mereka sholat,
datang kumbang atau lebah menyengat dahinya berdarah-darah, mereka tidak berhenti sholatnya. Seperti batang pohon yang kokoh. Tidak ada yang bisa ganggu, kan dalam sholat sudah selesai. Mereka betul-betul tahu kalau sholat itu sangat erat hubungannya dengan dia berhadapan dengan raja yang sebenarnya. Sebagian mereka kebakaran di sekitar rumahnya, nggak bergerak. Sampai hangus semua rumah di sekitarnya, ditemukan oleh masyarakat setempat karena malam hari terbakar, besok pagi dia masih ada sama sejadahnya. Lalu ditanya, kenapa kau tidak melarikan diri semalam? Ya. Untungnya Allah selamatkan, semua terbakar kecuali dia sama sejadahnya. Dia mengatakan pada saat saya lagi sholat, saya dengar panggilan kalian. Tetapi saya tiba-tiba mengingat panasnya neraka, maka saya lebih konsentrasi dalam sholat saya supaya Allah selamatkan dari neraka. Dan terbukti Allah selamatkan, tidak terbakar. Ada subjudul yang lain, syarat-syarat batiniyah dari amal-amal hati. Ketahuilah bahwa sholat mempunyai rukun-rukun, wajib-wajib dan sunnah-sunnah. Tetapi yang penting adalah ruhnya. Ruhnya sholat adalah niat, ikhlas, khusyuk dan kehadiran hati. Jadi memang sholat punya syarat-syarat, masuk waktu, hadap kiblat, pakai tutup aurat, seterusnya lah ya. Safnya rapi, itu iya. Tetapi ruh yang sebenarnya adalah niatnya dalam hati ikhlas atau tidak, khusyuk dan kehadiran hati. Sholat mengandung zikir-zikir, munajat dan perbuatan-perbuatan. Tanpa kehadiran hati, maksud dari zikir dan munajat tidak terwujud. Kalau kita tidak hadirkan hati kita pada saat mau sholat, memang niat, konsentrasi, mirip begini. Kalau teman-teman lagi bicara sama seseorang, dan orang itu kita anggap penting, sehingga kita tidak mau kelewatan apa yang dia omongkan, tentu kita akan hadirkan semua anggota tubuh kita. Kita melihat ke arahnya, telinga kita hadirkan, hati kita juga hadirkan, supaya mencerna. Sehingga pada saat dia bicara yang gembira, kita terpengaruh. Dia bicara yang sedih, kita juga terpengaruh. Itu kurang lebih namanya kehadiran hati. Ya. Banyak orang tidak pakai potensi dalam dirinya ini di dalam sholatnya. Makanya disentuh oleh beliau. Beliau mengatakan tanpa kehadiran hati, maksud dari zikir dan munajat dengan baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, misalnya Subhana Rabbiyal Azim, ya. Sami Allahu liman hamida, Rabbi gfirli warhamni wajburni wa'afini warzuqni dan seterusnya sampai Assalamualaikum warahmatullahi. Ini ada maksudnya kenapa kita disuruh baca. Harusnya itu diikuti dengan kehadiran hati supaya tujuannya tercapai. Karena bila kata-kata bukan merupakan ungkapan dari dalam jiwa, maka ia ibarat ucapan orang mabuk. Dia bicara tapi dia nggak ngerti apa. Ia juga tidak mewujudkan maksud dari perbuatan. Karena bila maksud dari berdiri adalah khidmat, kita berdiri menghadap Allah seperti kita sedang berdiri di depan seorang raja misalnya. Tujuannya berdiri adalah khidmat, maksudnya tenang dan konsentrasi apa yang dia mau sampaikan atau apa yang akan dia terima. Jadi seperti orang kalau mau lagi dilantik, ya, bagaimana dia begitu khidmatnya berdiri, siap untuk menerima apapun sumpah atau apa saja, itu namanya berkhidmat. Tujuan berdiri sholat itu khidmat. Maksud ruku dan sujud adalah pengagungan dan kerendahan. Kenapa kita ruku? Kenapa kita sujud? Ya, ruku itu berarti kita tundukkan kepala kita. Kita sudah tahu kan kalau hormati orang kita kayak tundukin kepala ya. Bagaimana kalau kita ruku sampai rata antara punggung kita dengan kepala? Untuk apa ini? Ini merendahkan diri. Begitu juga dalam sujud meletakkan dahi kita di tanah. Ya, tempat yang Allah kasih bagian atas ini ditaruh di tanah. Maka ini bentuk kerendahan dan juga pengagungan. Lalu hati tidak hadir, maka maksudnya tidak terwujud. Bila sebuah perbuatan menyimpang dari maksudnya, maka ia hanya sekedar tongkrongan yang tidak berarti. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Biar kau berkurban dengan unta 1000 ekor, kambing 1000 ekor, sapi 1000 ekor, tidak ada manfaatnya kalau kau tidak hadirkan hatimu ikhlas karena Allah. Kalau kau cuma sekedar nyumbang 1 ekor, tapi penuh dengan keikhlasan, jauh lebih besar pahalanya. Karena itu yang dijadikan sebagai perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya kata beliau adalah bahwa yang sampai kepada Allah adalah kriteria yang mendominasi hati. Sehingga ia mendorong untuk melakukan perintah-perintah dituntut kepadanya. Jadi kehadiran hati dalam sholat adalah keharusan, bukan pilihan. Antum konsentrasi hatinya harus hadir itu adalah keharusan.
Walaupun peletak syariah memaklumi, maksudnya Allah memaklumi kelalaian insidentil karena hukum kehadiran hati pada awalnya berlaku untuk selanjutnya. Jadi walaupun kadang-kadang antum lalai sedikit dalam sholat, Allah masih maafkan, tapi sebenarnya yang diperintahkan asalnya adalah konsentrasi hati dari awal sampai akhir. Ada juga sujud yang lain ini terus berhubungan hal sama lainnya. Makna-makna batinnya yang menjadikan sholat menjadi hidup. Bagaimana caranya supaya sholat itu bisa punya makna? Makna-makna batin yang menjadikan sholat menjadi hidup berjumlah banyak. Di antaranya, yang pertama adalah kehadiran hati itu sendiri. Sebagaimana yang telah kami jelaskan, pemicunya adalah semangat tinggi. Karena bila semangatku terhadap sesuatu tinggi di saya, hatiku pasti hadir secara otomatis. Maka tidak ada cara menghadirkan hati selain memfokuskan konsentrasi kepada sholat. Fokusnya konsentrasi terkadang menguat dan terkadang melemah sesuai dengan kadar kuatnya iman kepada akhirat dan remehnya dunia. Bila kamu merasakan hatimu tidak hadir dalam sholat, maka sadarilah bahwasanya sebabnya adalah lemahnya iman. Maka berusahalah untuk menguatkannya. Jadi hadirkan hati. Mirip tadi saya bilang, kita kalau mau bicara sama orang yang kita hormati, atau memang kita akan berhadapan dengan orang yang kita segani, maka seperti apa sih kita menghadirkan telinga kita, penglihatan kita dan hati kita, seperti itulah kita menghadapi ya sholat kita. Makna yang kedua, usaha memahami makna ucapan. Yang pernah saya biasa singgung di awal-awal bahasan kita dulu ya. Bagaimana kita tahu apa itu doa iftitah, apa itu al-fatihah, artinya lah, apa itu inna ataina wal asr, makna-maknanya apa. Atau apa itu subhan rabbil azim, apa itu sami Allah hamidah, apa itu subhan rabbil ala, apa itu rabbi ghfirli warhamni, apa itu at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat dan seterusnya. Apa semuanya itu? Supaya pada saat kita baca, kita memahami maknanya. Ya. Seperti sekarang kalau saya bicara karena teman-teman faham, jadi lebih enak kan gitu. Coba kalau saya pakai bahasa Arab mungkin tidak faham, gitu kan. Contoh saja gitu. Usaha memahami makna ucapan, karena itu adalah unsur yang penting untuk kehadiran hati. Karena bisa saja hati hadir bersama lafaz tapi bukan bersama makna. Maka patut mengarahkan akal dalam upaya memahami makna dengan menepis bisikan-bisikan yang menyibukkan dan memutus bahan-bahannya. Karena bila bahan-bahan tersebut tidak diputus, maka pikiran tidak akan berpaling darinya. Unsur dasarnya bisa bersifat lahir, yaitu sesuatu yang melenakan pendengaran dan penglihatan, dan bisa jadi bersifat batin, dan ini yang lebih berat, seperti orang yang didera oleh tumpukan kesedihan di lembah-lembah kehidupan dunia. Pikirannya tidak terbatas hanya di satu bidang saja, menundukkan pandangan tidak berguna baginya, karena apa yang tertanam dalam hati sudah cukup menyibukkannya. Maksudnya gini, kalau orang mau sholat, misal contoh kita ambil sholat atau melakukan ibadah yang lain dulu, kita bicara sholat, karena di bab sholat, maka dia harus menghilangkan semua kesibukan dulu dari hatinya. Karena kalau orang sibuk dengan sesuatu, misalnya dia punya banyak masalah, ribut rumah tangganya, di PHK pekerjaannya, meninggal orang tuanya, misalnya bertumpuk semuanya satu kali, maka hatinya gundah, dia nggak bisa konsentrasi. Cara yang terbaik adalah dia coba memilah satu persatu, kemudian dia selesaikan. Biar selesai, kalau enggak bisa. Maka dalam sholat seperti itu, dia harus menyelesaikan diri dari kesibukan itu semua. Obatnya kata beliau, bila unsur dasarnya bersifat lahir, maka dengan memutuskan apa yang menyibukkan pendengaran dan penglihatan, mendekat ke kiblat, memandang ke tempat sujud, menjauhi tempat-tempat yang berhias, tidak membiarkan sesuatu yang menyibukkan indrahnya. Jadi misalnya kalau secara lahir saja yang mengganggu kita, misal kita terganggu dengan suara bising, atau terganggu dengan penglihatan yang berwarna-warni di sejadah atau saja, maka kita tinggal pindah dari situ. Cari tempat yang tidak bising, cari juga tempat yang tidak ada warna-warninya. Karena Nabi SAW sholat sementara di depannya ada ambijaniyah. Itu ada footnote nomor 42, Ambijaniyah itu adalah nama sebuah kota sebenarnya ya. Di timur Halab, di negeri Syam. Dulu terkenal mereka itu membuat kain, bisa dipakai jadi sejadah, karpet, tapi banyak bunga-bunganya gitu. Pernah Nabi SAW punya itu di rumah, kemudian beliau sholat. Ternyata memiliki banyak corak-corak. Beliau lalu melepaskannya dan bersabda, Innaha alhatni anifa an sholati. Sesungguhnya kain ini melalaikanku dari sholat tadi. Beliau bilang begitu. Bila unsur dasarnya adalah bersifat batin di dalam hati. Tadi kan kalau yang zahir ya.
kita lihat warna-warni, dengar suara bising, maka caranya kita hilangkan semua itu, pindah ke tempat yang lain supaya tidak terganggu. Kalau unsurnya batin dari dalam hati, maka jalan penanganannya adalah mengembalikan secara paksa kepada apa yang dibaca dalam sholat. Jadi kita lebih keraskan sedikit suara, lebih coba hadirkan pikiran, lawan itu. Dan menyibukkan diri dengan dari selainnya. Menyiapkan diri untuk itu sebelum sholat dengan menunaikan kesibukan-kesibukannya. Berusaha mengosongkan hatinya, memperbarui atas dirinya ingatannya terhadap akhirat dan pentingnya berdiri di depan Allah dan kengerian hisab hari kiamat. Bila fikiran belum juga tenang dengan itu, maka hendaknya dia menyadari bahwa dia sedang memikirkan apa yang dia sukai dan gandrungi. Maka hendaklah dia membuang hawa nafsunya tersebut dan memutuskan hubungan-hubungan tersebut. Jadi kalau misalnya dia tidak lagi konsentrasi dalam sholatnya, berarti ada sesuatu hawa nafsu dunia yang sedang dia kejar. Harus dihilangkan sama dia itu. Ada seorang salafus saleh dulu, dia hafal Quran, dia nuntut ilmu, dia ibadah. Satu waktu dia beli seorang budak wanita di pasar. Waktu itu masih ada hamba sahaya, dia beli. Budak ini rupanya lincah, baik, dan orangnya cantik, lewat di depannya. Sempat menyibukkan dia. Sepintas jalan itu menyibukkan. Akhirnya membuat dia tidak bisa konsentrasi lagi. Dia mau nulis, dia lebih antara lihat buku, lihat tulisannya atau dilihat perempuan itu. Maka dia bilang sama orang di rumahnya, bawa orang ini jual kembali di pasar. Karena dia beli tadi di pasar. Maka wanita itu mengatakan, kira-kira apa salahku? Aku buat apa, kenapa harus dijual gitu? Kata si pemilik rumahnya, kau tidak bersalah. Tapi kehadiranmu telah membuatku sibuk tidak lagi mau menuntut ilmu. Sudah selesai. Jadi dia memutus itu. Apa yang membuat dia tidak bisa melakukan sholat diputuskan sama dia. Kalau tadi beliau sarankan di sini, kalau ada kesibukan dunia selesaikan dulu. Dan usahakan selesai. Kita tahu, duhur masuk jam 12, sebelumnya kita sudah selesaikan urusan itu. Ketahuilah kata beliau, bila penyakit sudah bercokol dengan kuat, kalau seandainya sudah sangat kuat pengaruhnya urusan itu, urusan dunia itu, maka yang berguna melawannya hanyalah obat yang kuat pula. Kalau sudah terlalu kuat pengaruh dalam jiwa, sehingga kita tidak konsentrasi lagi sholat, selalu ingat laba keuntungannya, atau rugi usahanya, atau ributnya dengan keluarganya, atau segala macam. Maka butuh obat yang kuat. Bila penyakit kuat kata beliau, maka ia akan menarik orang yang sholat, dan orang yang sholat juga berusaha menariknya, sehingga terjadi tarik-menarik sampai selesai sholat. Perumpamaan hal ini adalah seperti seorang laki-laki yang berteduh di bawah pohon, hendak menenangkan fikirannya. Namun kicauan burung-burung di dahannya mengacaukannya. Sementara tangannya memegang sebilah kayu untuk mengusirnya. Fikirannya belum tenang dan burung-burung itu sudah kembali sehingga mereka menyibukkannya. Jadi kalau seandainya orang tidak konsentrasi sholat, menurut ibarat dari Ibnu Qudamah rahimahullah, seperti orang yang duduk di bawah sebuah pohon, dia mau tenangkan fikirannya. Kayak kita masuk masjid mau tenangkan gitu. Tapi masih ada kicauan burung, masih ribut burung-burung. Dia punya kayu, diusirlah burung-burung itu. Seperti orang kalau sholat dia cuma berusaha saja untuk supaya dia tidak terganggu dengan itu. Tapi begitu dia usir, begitu dia turunkan kayunya, burungnya bisa kembali, ribut lagi. Menurut beliau solusinya adalah beliau mengatakan di sini. Karena setelah mengusir burung-burung fikirannya belum tenang dan burung itu sudah kembali sehingga kembali atau mereka menyibukkannya lagi. Seseorang berkata kepadanya, apa yang terjadi padamu tidak akan pernah terputus. Bila kau ingin bebas, tebanglah pohon itu. Hilangkan itu yang mengganggumu. Supaya kau tidak lagi punya masalah itu. Masalah ribanya, masalah perzinahannya, hawa nafsunya ini. Hilangkan sudah, lawan. Supaya bisa kau dapatkan itu, uhusyuan. Demikian juga pohon hawa nafsu. Bila ia sudah membumbung tinggi dan dahan-dahannya bercabang, maka fikiran-fikiran akan tertuju kepadanya seperti burung-burung yang tertarik kepada pohon dan lalat kepada tempat kotor. Akibatnya umur yang berharga habis hanya untuk mengusir apa yang tidak bisa terusir. Dan sebab hawa nafsu yang menghadirkan semua pikiran-pikiran ini adalah cinta kepada dunia. Seseorang bertanya kepada Amr bin Abdul Qais, ini orang sangat terkenal ibadahnya. Kalau sholat khusyuk luar biasa. Ditanya, apakah jiwamu membisikimu dengan perkara dunia kepadamu dalam sholat? Padahal kau lagi sholat, kau pernah terganggu enggak? Dia mengatakan, ujung anak panah berkelebatan menusukku, anak panah banyak menusukku, adalah lebih aku sukai daripada aku menemukan hal itu. Maksudnya dia tidak pernah rasakan itu. Dia kalau sudah sholat, udah antara dia sama Allah. Mau ada binatang buas, mau ada musuh akan membunuh dia, mau jatuh batu besar, mau tabrakan, mau gempa bumi, sholat.
nggak ada urusannya. Nggak ada yang bisa memberhentikan dia dari sholatnya. Seperti itu. Ketahuilah bahwa memutuskan cinta dunia dari hati adalah sesuatu yang sulit. Lenyapnya ia secara total adalah terasa sayang. Maka hendaknya usaha diarahkan kepada apa yang memungkinkan darinya. Dan yang memberikan pertolongan dan taufik hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Habis ini kita azan ya. Saya baca dulu makna ketiga. Mengagungkan Allah dan merasakan wibawahnya. Makna yang ketiga. Bagaimana bisa sholat itu punya makna? Yaitu mengagungkan Allah dan merasakan wibawahnya. Sebelum saya baca lebih jauh, saya ingin titik beratkan begini. Teman-teman, coba sering tonton di YouTube. Tulis itu, keajaiban-keajaiban ciptaan Allah. Tonton tuh burung-burung, langit, pergantian siang malam. Ceramah-ceramah. Bukan lagi cuma ceramah masalah fikih, tapi ceramah menyentuh masalah keimanan. Kisah-kisah orang soleh, kisah tentang surga, tentang neraka, itu akan memunculkan wibawahnya Allah. Kalau kita sedang tunduk dan patuh kepada Allah. Ini berasal dari dua perkara. Mengetahui keagungan Allah dan kebesarannya, dan mengetahui kerendahan jiwa kita di hadapan Allah. Dan bahwa ia adalah diperhambakan. Kita agungkan Allah, dan kita tahu kita adalah hamba yang rendah di hadapan Allah. Dan dua pengetahuan ini muncul ketundukan, dari dua perkara ini muncul ketundukan dan kehusyuan. Di antaranya adalah sikap roja atau berharap. Berharap atau roja memiliki makna lebih dari sekedar rasa takut. Berapa banyak orang yang menghormati seorang raja, dia takut kepadanya karena mencemaskan kemarahannya, sebagaimana dia juga mengharapkan kebaikannya. Artinya, berapa banyak orang yang bisa menghadirkan itu sebenarnya. Contohnya, dia pada saat menghadap kepada seorang raja yang disegani, satu sisi dia segan sama raja itu, di sisi lain juga dia mengharapkan ada pemberian, penghormatan dari raja itu. Sebenarnya potensi itu ada dalam diri kita, dan itu bisa kita dapatkan dalam sholat. Sebelum masuk ke pasal lanjutannya, di makna ketiga tadi masalah mengagungkan Allah itu, jadi misal teman-teman sekalian, ada banyak riwayat menjelaskan tentang bagaimana mengagungkan Allah. Seperti misalnya, kita seringnya menziarahi kubur, mengantar jenazah sehingga melihat dan menyadarkan diri kita. Bukan kita menyadari, ya, memang kita sengaja menyadarkan diri kita kalau kita akan seperti si mayit ini. Sering melihat geranda-geranda jenazah. Ya. Kemudian kalau kita lihat fenomena orang meninggal seketika, itu semua bisa menambah kesadaran kita. Begitu juga dengan orang-orang yang kena gempa, bencana. Bagaimana mereka dicoba oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala macam cobaan. Kayak sekarang ada virus yang tersebar dan seterusnya. Semua itu sebenarnya harusnya mengingatkan seorang mukmin tentang keagungan Allah subhanahu wa ta'ala.